Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini, masih di bab 1. Ini untuk pertemuan terakhir, pembahasan terakhir di bab 1, karena minggu depan dipersiapkan untuk ulangan harian ya. Jadi tolong diperhatikan penjelasannya biar minggu depan ketika mengerjakan ulangan mudah ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kali ini, yaitu di halaman 13 yang terakhir ya, yaitu tentang perbedaan dan persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, mengingatkan kembali pada pembahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian sujud syukur, kemudian pengertian dari sujud tilawah. Ya, jangan lupa sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan manakala kita memperoleh kenikmatan ataupun terhindar dari bahaya. Itu namanya sujud syukur ya, pengertiannya diingat-ingat. Kemudian sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan manakala kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Itu pengertiannya, harus paham dulu sebelum mempelajari tentang persamaan dan perbedaan. Adapun syarat rukunnya itu dihafalkan, difahami ya. Kemudian bacaannya juga harus dihafalkan. Bacaan sujud syukur dan sujud tilawah sama. Ya, sudah hafal? Ya, harus hafal ya, harus hafal. Ayo dibaca bersama coba. Sujud syukur dan sujud tilawah. Doa sujud syukur dan sujud tilawah bersama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang harus dibaca ketika kalian mengerjakan sujud syukur maupun sujud tilawah. Itu harus hafal dan tahu tulisannya. Nah, sekarang persamaan dan perbedaannya. Di sini ada dua persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama persamaannya adalah ya, baik sujud syukur maupun sujud tilawah dilakukan satu kali sujud. Kemarin sudah saya jelaskan, satu kali sujud. Misalkan sujud syukur, ketika kita memperoleh kenikmatan yang tidak kita sangka-sangka, secara refleks kemudian sampai, ya Allah, alhamdulillah saya niat sujud syukur. Ya, niat sujud syukur, Allahu Akbar, sujud. Yang dibaca tadi subhanalladzi, maaf ya, tadi yang dibaca apa? Untuk sujud syukur sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Satu kali sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk. Ya, kita duduk sejenak, kemudian langsung kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu jadi satu kali sujud dilakukan, baik tilawah maupun sujud syukur. Ya, itu persamaannya, sama-sama dilakukan satu kali sujud. Persamaan yang kedua, sama-sama hukumnya sunnah. Jadi baik sujud syukur maupun sujud tilawah sunnah dilakukan. Jadi apabila kita melakukannya mendapatkan pahala, apabila kita tidak melakukannya juga tidak apa-apa ya, hukumnya sunnah. Jadi lebih baik ya kita lakukan agar kita memperoleh pahala. Ini persamaannya ya.
Jadi sama-sama sujudnya dilakukan 1 kali, sama-sama hukumnya sunnah. Ingat-ingat, itu untuk persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Kemudian perbedaannya apa? Nah, perbedaannya juga sama, ada 2 di sini ya. Perbedaan yang pertama ya, sujud syukur itu dilakukan di luar sholat. Sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Di luar sholat maksudnya apa? Tadi ketika kita memperoleh kenikmatan, misalkan sampean mendapat juara kelas, ya kemudian saking senengnya sampean pergi ke kelas, merasa bersyukur, kemudian sampean melakukan sujud syukur. Jadi di luar sholat, ya, jadi di luar sholat. Dilakukan di luar sholat. Jadi kalau setelah sholat baru sujud syukur. Jadi tidak boleh di dalam sholatnya, tapi di luar sholat. Setelah sampean sholat, berzikir, sampean tutup akhiri dengan sujud syukur sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan. Jadi ditutup dengan sujud syukur. Makanya harus dihafalkan, diamalkan. Ya, sujud syukur. Jadi sujud syukur itu ya perbedaannya, yang pertama, yang nomor 1, perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah, nah ini masih perbedaan yang nomor 1. Sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa? Karena misalkan ketika kalian sholat, kemudian membaca salah satu ayat sajdah, yang kalian baca adalah ayat sajdah, misalkan di situ ya banyak sekali contohnya bisa dibaca ya. Jadi ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ayat sajdah di dalam Al-Quran. Misalkan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, kalian membaca ini ketika sholat, maka langsung sujud, Allahu Akbar, sujud tilawah ya. Sajada wajhiya lilladzi, habis itu terus berdiri lagi, dilanjutkan ke gerakan selanjutnya. Itu berarti sujud tilawah di dalam sholat boleh ya, ataupun di luar sholat. Di luar sholat misalkan sampean sedang tadarus Al-Quran, kemudian menemukan ayat sajdah, membaca ayat sajdah, kemudian kalian langsung melakukan sujud tilawah, itu berarti sujud tilawah di luar sholat. Jadi sujud tilawah itu boleh di dalam sholat ataupun di luar sholat, di dalam ataupun di luar sholat. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua ya, sujud syukur itu dilakukan manakala memperoleh nikmat ataupun terhindar dari bahaya. Jadi sujud syukur ini dilakukan tidak hanya ketika memperoleh nikmat saja. Sampean bisa terhindar dari bahaya, kemudian melakukan sujud syukur itu juga disunahkan. Contohnya dalam perjalanan ya, dalam perjalanan di depan kalian ada kecelakaan, kalian di belakangnya ya, sekalian di belakangnya, alhamdulillah kecelakaan itu tidak sampai pada sampean yang di belakangnya. Itu berarti kan terhindar dari bahaya. Setelah pulang sampean datang ke rumah, sebagai bentuk rasa syukur, alhamdulillah saya terhindar dari bahaya, sampean melakukan sujud syukur. Itu juga disunnahkan. Jadi sujud syukur dilakukan manakala kita memperoleh nikmat ataupun terhindar dari bahaya. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan manakala kita membaca ataupun mendengar ayat sajdah, maka disunahkan melakukan sujud tilawah. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya ada 2, persamaannya ada 2. Persamaan 1, sama-sama dilakukan sujudnya dilakukan 1 kali. Yang kedua, persamaannya hukumnya sama-sama sunnah. Perbedaan yang pertama, perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat, sujud tilawah boleh di dalam maupun di luar sholat. Perbedaan yang kedua, sujud syukur dilakukan manakala memperoleh nikmat atau terhindar dari pahala. Sujud tilawah manakala kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat saja di dalam Al-Quran. Jadi kalau mendengar, misalkan mendengar teman kalian sedang tadarus, kemudian ada ayat sajdah yang dibaca,
kalian mendengar, kalian melakukan sujud syukur itu juga disunnahkan. Jadi tidak hanya kalian membaca saja, kalian mendengar pun disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Itu saja, bisa difahami ya. Jadi untuk minggu depan ulangan materinya tentang sujud syukur, sujud tilawah, itu baik bersamaan, perbedaan, pengertian, syaratnya, rukunnya itu dipelajari. Itu saja, semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk menghadapi ulangan di bab 1. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.